jumpa lagi dengan saya Kak Vici. Nah, Kak Vici punya satu potong pizza. Satu potong pizza ini terdiri dari 6 bagian atau 6 potong. Nah, Kak Vici rencananya akan membagikan ke 3 orang temannya Kak Vici. Kira-kira satu orang mendapatkan berapa bagian pizza atau berapa potong pizza ya? Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan Kak Vici sebelumnya, kita membahas mengenai pecahan. Nah, apa itu pecahan? Pecahan adalah suatu bagian dari keseluruhan. Kak Vici mempunyai satu pizza terdiri dari 6 potong. Nah, untuk mengetahui bentuk pecahan dari pizza ini, kita bisa ketahui dulu jumlah dari keseluruhannya. Keseluruhannya adalah 6 bagian atau 6 potong. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, 6 bagian ini kita taruhnya di bawah. Jadi seperti ini. Ini adalah bagian keseluruhan. Bagian keseluruhan atau biasa kita sebut sebagai penyebut. Nah, bagian atasnya adalah bagian pembilang. Nah, bagian pembilang ini adalah bagian yang akan kita bagikan ke teman-teman. Misalnya, satu potong pizza dari 6 bagian kita cantumkan adalah 1/6. Terus selanjutnya 2 potong pizza dari 6 bagian adalah 2/6. 3 potong pizza dari 6 bagian adalah 3/6 atau 3 dibagi 6. Kemudian ada 4/6, 4 potong dibagi dengan dari 6 bagian. Kemudian 5/6, 5 potong atau 5 bagian dari keseluruhannya 6 bagian atau 6 potong. Terus ada lagi 6/6. Nah, kalau yang di sini tadi kita sebutkan sebagai pembilang. Bagian yang kita akan sisihkan atau yang kita akan bagikan. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaannya Kak Vici sebelumnya, dari 6 potong atau 6 bagian pizza, 6 potong kita akan bagikan ke 3 orang, dibagi dengan ke 3 orang. Berarti masing-masing mendapatkan 6 dibagi 3 sama dengan 2 potong pizza potong per orang atau per satu orang. Nah, berarti 2 potong per satu orang. Sedangkan kalau kita untuk mengetahui berapa potong dari keseluruhan, artinya 2 potong dari keseluruhannya yaitu 6 potong. Jadi total yang mereka dapatkan adalah 2/6 dari pizza tersebut. Jadi masing-masing mendapatkan 2/6 dari pizza tersebut. Adik-adik, sebelumnya kita membahas mengenai pengertian pecahan. Nah, sekarang kita bahas mengenai bentuk-bentuk pecahan. Nah, kalau untuk bentuk-bentuk pecahan sendiri itu ada 5 adik-adik. Apa aja? Yang pertama, pecahan murni. Terus yang kedua, pecahan senilai. Yang ketiga, pecahan campuran. Yang keempat, pecahan desimal. Dan yang kelima adalah pecahan persen. Seperti itu. Nah, apa aja kelima itu? Yuk kita bahas sekarang. Nah, pecahan murni. Pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya atau nilai di atasnya lebih kecil dibandingkan dengan penyebutnya. Misalnya seperti 3/4, yang mana nilai atasnya adalah 3 lebih kecil dibandingkan dengan 4. Nah, 3-nya adalah pembilang dan
yang empatnya adalah penyebut. Nah, artinya kalau di atas lebih kecil dibandingkan yang di bawah, berarti angkanya itu kurang dari 1. Seperti itu. Misalnya ya, apa aja ya kira-kira 1/2, terus 3/4, 2/6, 7/12, dan seterusnya. Terus yang kedua adalah pecahan senilai. 1/2 senilai dengan atau sama dengan 2/4, yang mana ketika bilangan aslinya atau bilangan awalnya 1/2, kita kalikan dengan penyebutnya adalah 2 dan pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya adalah 2, maka hasilnya 1 dikali 2 sama dengan 2 dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi nilai 1/2 sama dengan 2/4. Terus selanjutnya Kak Vici kasih contoh lagi. 3/7 equals-nya atau sama dengan berapa ya? Senilai dengan berapa ya kira-kira? Nah, coba kita kalikan. Misalnya 3/7 dikalikan dengan 3/3 sama dengan 3 kali 3, 9/7 kali 3 sama dengan 21. Hasilnya berarti 3/7 sama dengan 9/21. Apalagi ya kira-kira? Misalnya 3/7 dikali dengan 4/4 sama dengan 12/28. Berarti 3/7 senilai dengan 9/21 dan senilai dengan 12/28. Artinya, pecahan senilai adalah pecahan yang dikalikan dengan pembilang dan penyebut yang sama. Berarti kalau misalnya 2 dibagi 2 atau 2/2, 2/2 sama dengan 1, 3/3 sama dengan 1, 4/4 sama dengan 1. Nah, sehingga apabila nilai apapun yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya juga akan senilai atau sama. Yang ketiga adalah pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah mencampurkan atau menggabungkan antara bilangan bulat dan pecahan bentuk murni. Seperti bilangan bulatnya adalah 3, bentuk murninya misalnya 3/4. Nah, menggabungkan bilangan bulat dan bentuk pecahan murni seperti ini. Ini bilangan bulatnya, nah ini pecahan murninya. Seperti itu. Nah, untuk mengoperasikannya menjadi bilangan biasa atau pecahan biasa, kita bisa penyebut dikali dengan bilangan bulat 12, terus ditambah dengan 3, ditambah dengan pembilang. Berarti 4 dikali 3 sama dengan 12, ditambah dengan 3 sama dengan 15. 15/4. Nah, nilai dari 3/4 sama dengan 15/4. Terus selanjutnya bilangan bentuk pecahan dari desimal. Apa itu bentuk pecahan desimal? Bentuk pecahan desimal adalah bentuk pecahan yang memiliki penyebutnya khusus. Nah, seperti apa itu penyebutnya khusus? Misalnya 10, 100, 1000. Nah, ini untuk penyebutnya khusus.
khusus. Nah, contohnya 1/10, 1/100, 1/1000. Nah, untuk membilangnya terserah di angka berapa. Mau angka pun 1, 2, 3, 4 itu terserah. Cuma penyebutnya itu khusus. Mulai dari 10, 100, 1000, 10.000 sampai sekian. Nah, terus kalau untuk pecahan persen, ini Kak Vici hapus dulu ya. Nah, selanjutnya pecahan persen. Untuk pecahan persen, Kak Vici taruh di sini ya. Nah, untuk pecahan persen itu adalah pecahan yang bentuknya dari penyebutnya sendiri adalah 100. Nah, penyebutnya adalah 100. 100 dalam bentuk persen atau 1000. Nah, contohnya 1/100. Nah, anggap aja satunya ini adalah nilai A. Nah, makanya kalau A-nya sama dengan, terus ini ya, kalau A sama dengan A-nya berapa persen, misalnya A persen sama dengan A/100. B persen berarti B/100. Nah, begitu juga dengan 1000/1000%. Seperti itu. Nah, untuk bentuk-bentuk pecahan sekarang Kak Vici ulang lagi ya. Nah, pertama adalah pecahan murni yang mana nilainya pembilangnya lebih kecil dibandingkan dengan penyebut. Nah, di atasnya lebih kecil dibandingkan dengan penyebut. Terus yang kedua pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya sama dengan berapapun pecahan yang lain, asalkan dikalikan dengan penyebut dan pembilang dan penyebut yang sama. Nah, contohnya adalah 1/2 sama dengan 2/4. Kalau untuk pecahan campuran adalah menggabungkan atau mencampurkan bilangan bulat dan pecahan murni. Nah, contohnya adalah 3 bilangan bulat dan 3/4 adalah bilangan murni. Nah, apabila kita gabungkan menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, cara mengoperasionalkan menjadi bilangan atau pecahan biasa atau pecahan murni. Nah, pecahan biasa adalah 15/4. Terus kemudian yang keempat adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu yang mana penyebutnya khusus, mulai dari 10, 100, dan 1000. Dan pecahan persen seperti ini.